Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang pembuatan frame gear dan juga timbulnya masalah baru yang berhubungan dengan kerajaan Lihnea. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya telah membuat 8 alat simulasi frame gear menggunakan Babylon Bengkel. Dan alat ini nantinya akan digunakan untuk melatih yang lainnya, agar mereka nantinya bisa menggunakan frame gear. Dan selama pelatihan mereka ini, ternyata Yumina dan juga Linze adalah orang yang paling berbakat di antara yang lainnya dalam menggunakan senjata frame gear. Karena mereka ini memiliki kemampuan sihir yang sangat baik. Tetapi Yae dan juga Elze adalah orang yang paling cepat mempelajari penggunaan frame gear. Bahkan kemampuan mereka ini terus berkembang dengan sangat pesat. Bahkan Toya juga mempersilahkan semua pasukan Brunhild untuk mencoba simulasi ini dan membuat simulasi ini menjadi sarana permainan. Dan semua orang pun akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Dan tujuan sebenarnya dari Toya membuat simulasi ini sebagai permainan adalah untuk melatih para prajurit agar mereka bisa menggunakan frame gear. Tetapi di sini Toya merahasiakan tentang alasannya, karena jika mereka diberitahu bahwa simulasi ini adalah untuk melatih mereka menggunakan frame gear, maka mereka pasti akan takut. Dan di sini Toya berpikir bahwa jika nantinya semua sudah mulai terbiasa dan bisa menggunakan frame gear, maka mereka pasti akan menjadi yakin dan tidak akan ragu-ragu untuk bertempur menggunakan senjata frame gear. Bahkan lain, Nicola dan juga Noren, mereka terlihat sangat antusias memainkan simulasi ini. Lalu setelah itu, Lain pun langsung menghampiri Toya dan langsung memberitahu Toya. Lain bilang bahwa ada seorang pedagang dari kerajaan Mismide, yaitu Olba, ingin bertemu dengan Toya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena Toya menduga bahwa Olba kali ini pasti membawa pasokan material yang telah dia pesan. Karena material saat ini sangat dibutuhkan untuk membuat senjata frame gear. Dan setelah Toya sampai di ruang tamu, ternyata di sana sudah ada Olba yang menunggunya. Dan Olba yang melihat Toya, dia pun langsung berdiri dengan cepat dan langsung menyapa Toya. Lalu setelah itu, Olba pun langsung bilang kepada Toya bahwa dia telah membawa beberapa material sesuai pesanan dari Toya. Dan untuk kedepannya, dia juga akan terus memasok kebutuhan material untuk kerajaan Brunhild. Dan Olba pun langsung memberikan kertas kepada Toya. Dan di kertas itu tertulis beberapa data material apa saja yang sudah berhasil dia bawa. Dan di kertas itu juga tercatat bahwa material yang dia bawa adalah baja, tembaga, perak, mitril, dan juga hirokane. Dan Toya yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat senang dan juga puas dengan kinerja dari Olba. Dan Toya pun bilang kepada Olba bahwa dia sangat terkesan kepada Olba, karena Olba membawa banyak material yang dia butuhkan. Dan Olba yang mendengar pujian itu, dia pun menjadi sangat bahagia. Dan Olba bilang kepada Toya bahwa dia juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari barang-barang Toya yang telah dia jual. Dan barang-barang itu ternyata sangat laku di kalangan orang kaya dari berbagai negara. Bahkan mereka juga telah menjadi konsumen tetap. Dan karena itulah, sebagai tanda terima kasihnya kepada Toya, maka dia telah menempatkan banyak orang-orang terbaik untuk mencari beberapa material yang dibutuhkan oleh Toya dari berbagai negara. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut.
karena Toya tidak menyangka jika alat-alat yang sepele yang telah dia buat bisa laku sangat keras di dunia ini. Lalu Olba juga memberitahu Toya bahwa sebenarnya alat-alat yang dibuat oleh Toya, alat-alat itu sudah banyak ditiru oleh para pesaing bisnis, dan mereka menjual alat-alat itu dengan harga yang lebih murah. Tetapi untungnya, karena perusahaan dagang Olba adalah perusahaan yang pertama memperkenalkan alat-alat itu, sehingga perusahaan dagang Olba lebih unggul daripada perusahaan yang lainnya. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena di sini Toya sangat tahu bahwa untuk hula hoop dan juga spinning top, kedua alat itu mudah sekali untuk ditiru. Tetapi untungnya di sini Olba berhasil memperkenalkan alat-alat ini lebih dulu, sehingga pasaran masih dipegang oleh perusahaan Olba, dan ini masihlah keuntungan. Lalu setelah itu, Olba pun bertanya kepada Toya, apa yang akan dibuat oleh Toya menggunakan material sebanyak ini? Dan apakah Toya ingin membuat sebuah benteng menggunakan dinding besi? Tetapi Toya lalu menjawab bahwa hal ini tidak bisa diberitahukan dan akan dirahasiakan untuk saat ini. Dan Toya juga memberitahu Olba bahwa Zanak dari toko pakaian, dia sangat ingin bertemu dengan Olba karena Zanak telah membuat beberapa seragam bisbol dan dia ingin menjualnya secara massal. Olba yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat antusias. Olba bilang kepada Toya bahwa pakaian bisbol saat ini sangat dibutuhkan karena permainan bisbol sedang sangat terkenal di berbagai negara dan telah menjadi permainan resmi untuk turnamen. Dan setelah itu, Olba pun langsung pamit dan pergi menuju toko pakaian Zanak. Sedangkan Toya, dia pun langsung menuju ke Babylon Bengkel untuk memberikan material itu kepada Rosetta agar pembuatan frame gear secara massal dapat segera dilakukan. Dan pembuatan frame gear kali ini adalah dengan cara mencontoh frame gear yang ada di Babylon Hangar. Dan frame gear yang akan dibuat oleh Rosetta ini dinamai oleh Rosetta dengan nama FG09. Dan Toya yang mendengar nama itu, dia pun menjadi sedikit agak kecewa karena namanya FG09 dan ini terdengar tidak menarik. Lalu Toya berpikir bahwa dia harus memberikan nama yang lebih baik. Dan setelah itu, Toya pun lalu menemukan sebuah nama untuk frame gear yang dibuat secara massal. Dan nama semua frame gear ini adalah frame gear Cavalier. Dan setelah itu, Toya pun menyerahkan urusan pembuatan frame gear kepada Rosetta. Dan Toya pun langsung pergi menemui Flora untuk membantu Flora dalam pembuatan Ether Liquid. Dan setelah semua urusan selesai, Toya pun langsung memutuskan untuk kembali pulang dan bersantai. Tetapi sebelum Toya bisa bersantai, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil nama Toya. Dan Toya yang mendengar suara itu, Toya pun akhirnya tahu bahwa orang yang memanggilnya itu adalah orang yang sangat merepotkan. Dan orang itu ternyata adalah Sue. Dan Sue ditemani oleh pelayannya, yaitu Lim. Dan setelah itu, Sue pun dengan lantang bilang kepada Toya bahwa Toya harus segera menikahinya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan di sini Toya tahu bahwa Sue mengatakan hal itu dengan serius. Lalu Toya bilang kepada Sue bahwa Sue tidak boleh bertindak terlalu gegabah. Dan setelah itu, Lim pun memberitahu Toya bahwa baru-baru ini ada pelamar yang ingin melamar Sue untuk dinikahi. Tetapi Sue langsung menolak hal itu. Dan Sue pun bilang kepada Toya bahwa dia tidak mau menikah dengan siapapun kecuali Toya, sehingga dia menolak lamaran itu. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Sue, siapakah orang yang melamar Sue? Dan Sue pun lalu menjawab bahwa orang yang ingin melamarnya itu adalah pangeran pertama dari kerajaan Lihnea, yaitu Pangeran Zabune. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengingat jika kerajaan Lihnea adalah sebuah kerajaan yang berada di seberang laut yang berbatasan langsung dengan kerajaan Rifrise Imperium. Dan di seberang laut itu ada sebuah pulau besar, dan pulau itu bernama Pulau Palne. Dan pulau itu terbagi menjadi dua negara.
bagian selatan adalah negara Lihnea, dan bagian utaranya adalah kerajaan Palov. Dan kedua kerajaan ini terus terlibat dalam konflik militer kecil. Dan kerajaan Lihnea telah bekerja sama di bidang perdagangan dengan kerajaan Belfast, Regulus, dan juga Rifrisse Imperium. Dan hal ini menunjukkan jika kerajaan Belfast telah memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Lihnea. Lalu Toya bertanya kepada Lim, apa tanggapan dari ayah Sue atau Duke Ortolinde. Dan Lim pun memberitahu Toya bahwa Duke saat ini belum memberikan jawaban, karena Duke sangat mempertimbangkan hubungan antara kedua negara. Karena pernikahan ini akan menjadi hal yang baik untuk membuat hubungan diplomasi tetap terjaga. Tetapi sayangnya pernikahan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi Sue, karena pernikahan ini hanyalah pernikahan politik. Dan Lim juga bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia secara pribadi tidak setuju dengan lamaran dari Pangeran Lihnea, karena hal ini akan mendatangkan hal yang tidak baik. Karena jika pernikahan ini terlaksana, maka Sue akan menjadi ratu masa depan dari kerajaan Lihnea, dan hal itu akan menciptakan hubungan darah dengan keluarga kerajaan Belfast. Bahkan Lim juga memberitahu Toya jika dia sudah mendapatkan banyak informasi tentang Pangeran Zabune. Dan Pangeran Zabune ini bukanlah orang yang baik. Bahkan pangeran ini telah berhubungan dengan banyak sekali wanita bangsawan dan juga para pelayan wanita. Dan hal ini menunjukkan jika Pangeran Zabune semakin tidak layak untuk tahta kerajaan. Dan usianya saat ini sudah 30 tahun. Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan yang paling membuat Toya terkejut adalah karena Pangeran Zabune ini ternyata usianya sudah 30 tahun. Dan dia melamar seorang gadis yang usianya baru 11 tahun. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat tidak nyaman. Dan Toya mulai berpikir bahwa Pangeran Zabune ini adalah seseorang pedofil. Dan setelah itu, Sue pun langsung memeluk Toya sambil menangis. Dan Sue memohon kepada Toya bahwa Toya harus segera menikahinya. Dan Toya mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Sue dan juga Lim bahwa untuk menangani masalah ini, maka dia harus membicarakan masalah ini terlebih dahulu kepada Duke, Raja Belfast, dan juga semua tunangannya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengumpulkan semua tunangannya dan memberitahu mereka tentang masalah ini. Dan ternyata mereka semua setuju untuk menerima Sue sebagai salah satu tunangan dari Toya. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya tidak punya pilihan. Tetapi Toya tidak langsung menjawabnya. Dan Toya bilang bahwa saat ini ada masalah yang harus segera mereka selesaikan. Dan masalah itu adalah bagaimana cara mereka menolak lamaran dari Pangeran Zabune secara sopan, agar tidak terjadi konflik antar negara. Dan setelah lama berdiskusi, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan masalah ini kepada Duke terlebih dahulu. Dan Toya juga akan memberitahu Duke tentang perasaan Sue sebenarnya, sehingga Duke akan membuat keputusan yang baik. Dan setelah itu, Toya pun langsung pergi menuju wilayah Duke Ortolinde untuk bertemu dengan Duke. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung pergi menemui Duke di ruang kerjanya. Dan di dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua. Lalu Toya pun mulai menjelaskan kepada Duke tentang perasaan Sue yang sebenarnya. Dan Duke Ortolinde yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghela nafas dan bilang kepada Toya bahwa sebenarnya masalah ini telah membuatnya sangat stres. Dan Duke bilang kepada Toya bahwa kebahagiaan dari Sue sangatlah penting baginya. Bahkan jika Pangeran Zabune itu ada di hadapannya saat ini, maka dia pasti akan langsung memukulnya. Dan Duke juga memberitahu Toya bahwa hal ini juga ada hubungannya dengan politik antara kerajaan Belfast dan juga kerajaan Lihnea. Dan alasan kenapa pangeran dari kerajaan Lihnea ingin sekali menikahi Sue adalah karena Sue itu adalah pilihan yang terbaik untuk mempererat hubungan. Karena Yumina saat ini statusnya adalah sebagai anak tunggal dari Raja Belfast, dan juga Yumina masih menjadi kandidat nomor 1 sebagai pewaris tahta, sehingga negara lain tidak memiliki hak
untuk mengajukan lamarannya kepada Yumina, sehingga negara lain mengincar Sue. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, karena Toya juga tahu bahwa status Yumina saat ini yang telah bertunangan dengannya masih dirahasiakan, sehingga status Yumina masih menjadi pewaris dari kerajaan Belfast. Karena jika anak kedua dari Raja Belfast adalah perempuan, maka Yumina nantinya masih menjadi nomor 1 dan tidak bisa meninggalkan negaranya karena pernikahan, sehingga negara lain tidak bisa mengajukan proposal pernikahan kepada Yumina. Lalu Duke bilang kepada Toya bahwa dia juga telah menyelidiki tentang pangeran ini, dan pangeran ini adalah seorang laki-laki yang tidak baik. Bahkan dia juga sangat suka bermain dengan para gadis dan juga pelayan wanita. Bahkan dia juga suka mengambil wanita yang sudah menikah dan membuat suami mereka bunuh diri. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Duke, kenapa pangeran ini bisa sangat bebas melakukan hal yang tidak baik. Lalu Duke memberitahu Toya bahwa kerajaan Linnea saat ini memiliki seorang Perdana Menteri yang namanya adalah Wardak. Dan dia ini adalah seorang pemimpin yang sangat otoriter. Bahkan Raja Kerajaan Linnea hanyalah seorang boneka baginya. Dan Wardak adalah sepupu dari Ratu Kerajaan Linnea, yaitu Ratu Dacia. Dan Ratu Dacia adalah ibu dari Pangeran Zabune. Dan Ratu Dacia selalu membela Pangeran Zabune saat dia melakukan kejahatan. Bahkan Ratu selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh Pangeran Zabune. Dan hal ini membuat Pangeran Zabune sangat bebas. Lalu Toya bertanya kepada Duke Ortolinde, apa yang akan Duke lakukan tentang pertunangan ini? Dan Duke pun lalu menjawab bahwa dia akan menolaknya. Dan Duke juga bilang kepada Toya bahwa ada satu cara untuk membuat pertunangan ini menjadi batal. Dan cara itu adalah dengan cara menjadikan Sue sebagai tunangan dari Toya. Tetapi hal ini akan sangat berbahaya bagi kerajaan Brunhild, dan kemungkinan besar akan menjadi peperangan antara kedua negara. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Toya lalu bilang kepada Duke bahwa hal ini terasa tidak baik, karena dia hanya melihat Sue sebagai seorang adik. Bahkan dia juga saat ini sudah memiliki 5 orang tunangan. Tetapi Duke langsung memberitahu Toya bahwa hal ini bukanlah masalah, karena bagi seorang raja, memiliki banyak istri bukanlah masalah. Bahkan Raja Mismide dan juga Raja Rifrise Imperium, mereka memiliki banyak sekali istri dan juga selir. Bahkan Raja dari Sandora memiliki 26 istri. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena raja-raja itu memiliki harem yang sangat banyak. Lalu Duke memberikan opsi yang lain kepada Toya jika Toya belum bisa memberikan keputusan untuk Sue. Dan opsi yang lain itu adalah dengan cara membatalkan pertunangan ini dengan membuat Pangeran Zabune tidak mendapatkan tahta. Dan cara itu bisa dilakukan dengan cara membuat pangeran kedua mendapatkan tahta, sehingga mereka memiliki alasan untuk menolak lamaran dari Pangeran Zabune. Pangeran kedua adalah pangeran yang dilahirkan oleh seorang selir, dan dia ini tinggal di sebuah gubuk di sebelah istana. Dan dia ini adalah orang yang baik dan juga sangat luar biasa, tetapi pemalu. Dan kemungkinan Zabune sangat membenci dirinya dan menganggapnya sebagai pengganggu. Bahkan ibu pangeran kedua sakit parah, sehingga keadaan mereka saat ini sangat sulit. Dan usia pangeran kedua saat ini sudah berusia 20 tahun. Tetapi banyak orang yang mendukung jika pangeran kedua lebih pantas untuk naik tahta. Tetapi sayangnya hal ini ditentang oleh Perdana Menteri Wardak dan juga Ratu Dacia. Lalu Duke bilang kepada Toya bahwa keputusannya sudah bulat, bahwa dia akan menolak lamaran dari Pangeran Zabune, apapun yang terjadi. Bahkan Raja Belfast juga telah setuju untuk menolak lamaran itu. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi.
Oke guys, see you next time. Bye-bye.